Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mas Rengganis Pratiwi SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 jurusan Bahasa Indonesia IKIP Siliwangi Bandung dengan nomor induk mahasiswa PPG 229200109. Pada hari ini, Selasa, 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Cipanas, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi pokok menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum mulai, marilah kita berdoa dulu. Sebelum belajar, kalau baiknya kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir ini? Vidya. Terus siapa lagi? Vidya kemana Vidya? Siti Nurul. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh semuanya untuk berdiri ya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, sedia berkorban untukmu, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Dari lagu itu kita bisa tahu ya, kalau kita itu harus maju terus. Maju untuk apa? Maju untuk mengejar cita-cita. Sekarang ibu punya video motivasi, silakan disimak dulu. Ya, kira-kira videonya tentang apa? Tentang kerjasama. Kalau misalnya kita sendiri, kira-kira bisa nggak sih menjalankan sesuatu? Bisa. Setiap orang itu memiliki teman, membutuhkan teman. Kayak tadi semut ya, kita bisa membunuh semut kalau satu ya. Tapi kalau sebenarnya banyak, terkadang kita ya kalah oleh semut tersebut ya. Nah, alhamdulillah kita sudah tahu nih bagaimana mencapai sebuah cita-cita itu. Kita harus bersama-sama dengan keluarga, orang tua, diri sendiri, teman sekalipun itu juga harus saling mendukung terhadap cita-cita dan impian satu sama lain. Masih ingat gak sih kalian dengan materi yang minggu lalu? Nilai-nilai dalam cerpen. Nilai apa aja? Hari ini kita akan melanjutkan materi dengan kompetisi dasarnya adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian indikatornya kalian mampu menelaah unsur-unsur intrinsik cerpen. Dan juga pembelajarannya kalian mampu menelaah unsur-unsur intrinsik dalam teks cerita pendek dengan tepat. Kemudian juga kalian mampu mengevaluasi cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan secara tepat. Manfaatnya adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai cerita pendek. Nah, sekarang kita praktek dulu ya. Ibu akan mengirimkan link khusus. Kenapa sih harus mengadakan praktek? Agar ibu tahu bagaimana kemampuan kalian sebelum melaksanakan pembelajaran dan nanti setelah melakukan pembelajaran. Sementara ini nilai tertinggi Putri Ajara, kedua Dina Nisa dan ketiga Lilin. Ya, ulang dulu. Ini baru praktis ya, apa kan tugas awal aja. Nah, sekarang kita akan menyimak video.
Sudah 1 jam lebih, Valen tidak datang. Kalian tahu Valen kemana? Mungkin datang ke Bogor dan Selamat pagi. Lemas kok kamu? Tidak terang kayak kamu. Pagi kok. apa Pak? Ini seperti Kan ini terlambat. Pagi kok tidak masuk kok. Sekarang jelaskan kepada kami sekolah kenapa kau sudah terlambat dan kemarin kamu tidak masuk. Jelas ya? Saya dan cerita pada pertama saya lambat ke sekolah saat bapak sakit dan kedua saya masih sekolah pada saat saya waktu sekolah tiga tidak masih sekolah bangun kenapa? Saya kira Pak Guru mau saya. Oh sudah. Pak Guru, saya kira kalian juga semua melempar saya. Lempar sudah. Silakan. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah melihat saya nanti? Sedih, kasihan. Apa yang diceritakan dari tayangan ini? Terlambat, sering terlambat. Kenapa? Boleh angkat tangan satu orang? Siapa aja? Boleh orang? Karena ngurusin orang tuanya lagi sakit. Ngurusin orang tuanya lagi sakit. Terkadang kita ibu lah ya, kita sebagai guru mungkin tidak tahu alasan kenapa siswa terlambat. Tapi sebagai siswa kita harusnya menyampaikan alasan kenapa terlambat. Dan sebagai teman seharusnya mengerti dan tanya, lebih peduli terhadap temannya kenapa sih terlambat, apalagi ketika temannya tidak masuk. Nah, ini adalah sebuah cerita pendek yang difilmkan ya. Nah, dengan sekilas itu beberapa menit saja kalian sudah tahu kan apa sih amanatnya? Apa coba? Jangan langsung dinilai. Ya, tidak boleh langsung dinilai seseorang hanya dari sekali gitu ya, atau selewat saja. Nah, itu adalah amanat. Kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi? Di dalam cerita tersebut ada unsur-unsur apa aja? Tokoh. Siapa tokohnya? Siapa? Siapa namanya? Ivan ya, namanya Ivan. Terus ada siapa lagi? Ada Pak.
karena itu alurnya alur maju. Itu adalah unsur-unsur pembangun cerpen. Berarti unsur-unsur pembangun cerpen itu ada apa aja? Ini ibu telah membuat pohon analisis, ya. Nah, nanti kalian akan ibu berikan cerpen dan juga LKPD untuk menganalisis cerpen yang kalian baca, kemudian dibuat pohonnya. Pohon cerpen itu terdiri dari apa sih? Tema, alur, latar, tokoh dan penangkohan, amanat, dan sudut pandang. Nah, sekarang boleh kalian duduk berkelompok dulu dari kelompok ibu lagi, ya. Silakan duduk berkelompok dulu. Ya, boleh duduk berkelompok ya.
Kalau yang apakah masalah yang diceritakan dalam cerpen berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? Kalau iya jelaskan apa, kalau tidak atau bukan apa. Nah kemudian di fase ketiga nanti kalian diskusikan pohonnya apa saja seperti yang tadi contoh ibu. Tapi di halaman berikut yang fase ketiga itu ada deskripsi, ditulis misalnya alur. Nah, di sebelah mana, atau misalnya alur maju atau mundur, penjelasannya apa. Kalau misalnya penokohan, misalnya tokohnya itu apa? Tokohnya misalnya sabar atau menyedihkan. Tulis di penggalannya yang mana, ya, di pas bagian mana yang menyedihkannya. Waktu diskusi 15 menit ya, 10 menit lagi ya. Kalau yang mau ditanyakan boleh ya.
Bisa tidak temanya kesendirian? Yang lain, ada tema yang lain juga silakan boleh. Kelompok 2. Tema kita sebuah perbedaan dalam kehidupan. Perbedaan dalam hidup, ya. Perbedaan dalam hidup, kesendirian. Yang lain? Hampir sama dengan judul, hanya saja lebih singkat dan ini. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu untuk Ya, dari kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. boleh secara bergantian ya kita ke depan. Boleh kelompok genap 2 ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan hasil kerja kelompok kami. Setelah kita membaca dan mengamati ceritanya, kita dapat temanya. Lalu alur yang terdapat itu alur maju. Dari tokohnya ada tokoh gadis berwajah penyok sebagai karakter utama dan juga teman-temannya yang berundung. Ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Ya, boleh kelompok satu dulu. Alurnya tadi kelompok satu dulu ya. Ya, silakan. Menambahkan tokoh yang terdapat dalam rangkaian peristiwa terdapat dua. Oh ya. Jadi apa aja? Jadi ada apa aja? Ada keluarga, ada teman-teman, ada teman, gadis berwajah penyok, terus anak-anak yang nakal ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya terakhir kelompok 4 ya. 4 tenang. Biar lebih semangat dulu. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pasur di sebuah rumah pasur. Dan hasil diskusi kami ada 3 poin. Yang pertama, seorang yang lahir dalam keadaan cacat. Yang kedua, wanita yang sering diejek karena kekurangan yang dimilikinya. Yang ketiga, wanita itu dipasung dan dibiarkan sendirian di rumah pasung. Menurut kami, masalah yang diceritakan di dalam cerpen ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena di beberapa daerah ada kejadian yang serupa dengan cerita yang kita baca. Ada tidak dalam kehidupan nyata wanita berwajah Ada. penyok? Kalau malam siap, apakah yang menyebabkan dia seperti itu? Ada yang mau menambahkan? Berarti pohon itu Banyak berumurnya. Apa sih yang sudah kita dapatkan dari cerpen yang barusan kita baca? Unsur-unsur pembangunannya apa saja? Unsur intrinsik ya apa saja? Ada Tema. Bagaimana watak dari si gadis berwajah penyok? Bagaimana watak? Pasrah. Kita walaupun kita tidak pernah tahu masa lalunya seseorang, ya. Nah, apapun segala apapun masa lalu seseorang yang kita butuhkan itu adalah masa depannya, ya. Siapa tahu masa depannya itu bisa sukses, bisa bahagia, ya. Kemudian apa lagi? Alurnya jadi alur apa? Alur karena sebelumnya kalian sudah bagus. Kemudian tadi sudah dalam menanggapi pekerjaan teman, ibu rasa kalian sudah mulai memahami meskipun ada beberapa perbedaan pendapat. Tetapi hari ini kita sudah menemukan bahwa temanya itu yang lebih tepat apa? Penderitaan seorang gadis, ya. Penderitaan seorang gadis. Atau tadi juga kelompok 1 apa tadi? Nasib wanita itu bisa ya, meskipun agak panjang tapi itu menyeluruh ya. Atau tadi ada gadis cacat itu ya. Nah terakhir kita akan mulai pasca tes. Sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu akan mengirimkan linknya ya.
Jadi nanti gue akan membandingkan bagaimana nilai kalian sebelum belajar dan setelah belajar. Ini setelah kalian dikasih materi sama ibu, ada perkembangan tidak dari kalian tadi ya. Ya, waktunya sudah habis. Dan the winner dan pemenangnya adalah masih Putri Ajara. Jawabannya ganti, ini ternyata Resti. Mana Resti? Resti, Ibu Resti. Ya, kelompok 3. Juara ketiga Azhara. Terus ya, terima kasih sudah ada perkembangan. Kita lihat sekarang apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Apa yang bisa kalian simpulkan? Boleh angkat tangan? Seru, perasaannya seru ya. Terus ya, apa lagi? Kesimpulannya apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan pembelajaran? Kita jadi tahu unsur dalam cerpen dan penulisan. Ya, jadi tahu. Terus apakah kisah-kisah yang dalam cerita itu sebetulnya fiktif atau memang ada dalam kenyataan? Ada. Kayu ditanami paku, dicabut lagi, ada bekasnya nggak? Ada. Itulah luka. Jadi ketika kita merundung seseorang, ketika dicabut itu, akan ada lukanya, gitu ya. Jadi luka itu tidak pernah sembuh meskipun sudah minta maaf. Nah, materi minggu depan kita akan menyusun kembali ya cerita pendek yang sudah dibaca. Jadi minggu depan itu membaca cerita, kemudian kalian akan menuliskan cerita itu kembali dengan bahasa kalian sendiri. Nah, ini terakhir nih kata motivasi dari Ibu. Hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan oleh pengetahuan. Jadi cinta itu harus ada logika, ya. Kan katanya usia-usia muda ya. Jadi kita itu harus dipandu oleh rasa kasih sayang terhadap teman, sesama, keluarga, gitu. Dan juga harus ada ilmu, ya. Bila tidak ada ilmu, cinta juga bisa menjadi buta seperti kisah yang tadi yang di dalam hubungan gelap ya, wanita menyok itu cintanya tidak ada ilmu sehingga menghasilkan korban gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup?